Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi jenis berganda. Sebelumnya, di sini saya sudah memiliki contoh soal yang akan kita gunakan. Contoh soalnya yaitu seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Robert dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Dengan ini, Robert menganalisis menggunakan bantuan program SPSS, memakai analisis regresi linier berganda. Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Data-data yang didapat sudah berdistribusi normal ditabulasikan sebagai berikut. Bahwa dapat diketahui untuk N-nya adalah 12 dan untuk K adalah 3. K itu total dari semua variabelnya. Dan diketahui pula untuk variabel independen, yaitu X1-nya adalah desain produk dan X2-nya adalah kualitas produk. Dan untuk variabel dependennya adalah loyalitas pelanggan atau Y. Kemudian data-data ini kita input ke dalam aplikasi SPSS terlebih dahulu. Seperti ini data yang sudah diinput ke dalam SPSS. Selanjutnya, sebelum itu kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis H0, tidak ada pengaruh signifikan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian H1 itu ada pengaruh signifikan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Langkah selanjutnya, kita dalam melakukan analisis regresi, pertama kita harus klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression, kemudian kita klik Linear. Pada kolom dependent ini kita masukkan variabel dependennya yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian untuk independen ini kita masukkan variabel-variabel independennya yaitu desain produk dan kualitas produk. Kemudian kita klik statistik. Pada statistik ini pastikan estimate ini dan model fit tercentang. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil outputnya adalah sebagai berikut. Dalam melakukan analisis regresi, kita hanya perlu melihat 3 tabel ini saja, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk memudahkan melakukan analisis, hasil output ini akan dipindahkan ke dalam Word terlebih dahulu. Ini adalah hasil output dari SPSS tadi ya. Dapat diketahui sebelumnya kita akan melakukan analisis dengan koefisien determinansi. Koefisien determinansi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square yaitu 0,810, yang artinya model yang diuji memiliki kontribusi sebesar 81% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Kemudian kita akan melakukan uji signifikansi simultan atau uji F. Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel ANOVA hasil output SPSS. Sebelumnya kita menentukan rumus terlebih dahulu.
berdasarkan nilai signifikansi atau nilai sig. Jika nilai sig lebih kecil dari probabilitas yaitu 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai sig lebih besar dari probabilitas atau 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dari hasil SPSS ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya di bawah 0,05. Hal ini berarti kombinasi antara variabel desain produk dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan. Selain dari nilai signifikansi, kita dapat mengetahui juga melalui nilai F hitung. Dapat diketahui nilai F hitung yaitu sebesar 24,423. Jika dibandingkan dengan F tabel, yang pertama-tama kita harus menentukan DF1 dan DF2-nya terlebih dahulu. Untuk rumus nilai DF1 yaitu K dikurang 1. Untuk K-nya tadi adalah 3, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu untuk DF2, rumusnya N dikurangi K. Untuk N-nya tadi adalah 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Maka kita harus melihat dulu pada tabel F. Yaitu dapat diketahui bahwa DF1-nya tadi adalah 2 dan DF2-nya adalah 9. Maka kita harus menentukan titik temu antara 2 dan 9 ini, yaitu 4,26. Maka F tabel yaitu sebesar 4,26. Oleh karena itu, F hitung lebih besar daripada F tabel, atau 24,423 lebih besar daripada 4,26, yang artinya H0 ditolak, yang berarti kombinasi kedua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu kita akan melakukan uji signifikansi parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil output SPSS pada tabel koefisien. Kita menentukan rumus terlebih dahulu berdasarkan nilai signifikansi atau sig. Nilai sig lebih besar dari probabilitas, yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai sig lebih kecil dari probabilitas, yaitu 0,05, maka H0 diterima. Jika berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dapat dilihat dari nilai signifikansi pada variabel desain produk, nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,429 atau di atas 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa desain produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian untuk keputusan lain juga dapat dilihat dari nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar 0,829. Sedangkan T tabel ditentukan dari DF-nya yaitu rumusnya N dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian kita melihat pada T, tabel T. Pada signifikansi 0,025. Diketahui bahwa
pada signifikansi 0,025 dengan DF-nya tadi 10, titik temunya adalah 2,228. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa T tabel sama dengan 2,228. Maka T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 0,829 lebih kecil daripada 2,228, maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa desain produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk variabel kualitas produk, nilai signifikansinya menunjukkan 0,006 atau di bawah 0,05, yang artinya kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Jika dilihat dari T hitung, hasilnya yaitu sebesar 3,623. Sedangkan T tabelnya tadi sebesar 2,228. Atau T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,623 lebih besar daripada 2,228, yang artinya bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari tabel koefisien ini juga memberikan informasi mengenai persamaan regresi dalam analisis kali ini, yaitu untuk rumusnya Y sama dengan A ditambah B dalam kurung X1 kurung tutup ditambah B kurung buka X2 kurung tutup. Atau dengan kata lain, loyalitas pelanggan yaitu variabel Y sama dengan 3,362 ditambah 0,177 dalam kurung buka desain produk sebagai X1, terus kemudian kurung tutup ditambah 0,773 kurung buka kualitas produk sebagai X2, kemudian kurung tutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan dan kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.